atas pimpinan Tuhan, jawaban-jawaban yang boleh kami dengar saat ini. Kami menyerahkan, kami betul-betul mohon berkat Tuhan, anugerah Tuhan turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berharap. Amin. Masuk kita ke penungkunan pertama. Enda penungkunan ibas bahasa Indonesia. Bagian penungkunan apa? Ya. Selamat hari Minggu, Pak. Selamat hari Minggu. Bagaimanakah caranya supaya kita dapat menyatakan kasih kita kepada Tuhan dan sesama? Khususnya mengasihi sesama, kadang kita benci atas perlakuannya, tapi tetap harus saling mengasihi. Ya. Terima kasih, pertanyaan ini pertanyaan yang penting, pertanyaan yang tulus, ingin mengasihi, tapi bagaimana? Ini sesuatu yang kita tahu kebenaran, kita tahu kehendak Tuhan, tapi bagaimana kita menggenapkan dalam hidup kita, menyenangkan Tuhan. Ya, jadi dalam pertanyaan orang-orang Yahudi, pemimpin Yahudi kepada Tuhan Yesus, hukum manakah yang terpenting? Tuhan Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, dengan seluruh hidupmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini artinya tidak bisa berpisah, mengasihi Allah dan manusia. Tidak mungkin kita mengasihi Allah, tapi membenci manusia, tidak mungkin. Ya. Tapi pertanyaannya bagaimana? Ya. Bagaimana kita mengasihi sesama? Kadang kita benci atas perlakuannya, tetapi tetap harus mengasihi. Ya, mengasihi sendiri bukan paksaan, tapi belas kasihan. Ya, dasar kita mengasihi tidak sama dengan dasar dari kebudayaan, dari adat istiadat, atau dari manusia umumnya. Ya. Kita buka satu ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayat 34. Di sini Tuhan Yesus berkata kepada para murid, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Mengasihi dari perjanjian lama sudah ada. Sebenarnya 10 hukum isinya kasih. Tapi di sini Tuhan Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepadamu." Ya, sepertinya tidak baru. Tapi mengapa Tuhan Yesus berkata perintah baru? Ini dasar kita mengasihi yang baru. Dasar kita mengasihi, Tuhan Yesus berkata, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mengasihi dengan pengampunan ini tidak bisa dipisahkan. Mengasihi selalu tidak bisa dipisahkan dengan pengampunan. Demikian juga mengasihi selalu tidak bisa dipisahkan dengan berpikiran positif baik orang itu. Artinya begini, kita tidak mungkin mengasihi sekaligus mencurigai orang itu, tidak mungkin. Tapi kita bisa mengasihi dengan cara Tuhan mengasihi kita. Inilah yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Aku memberi perintah baru kepadamu. Kasihilah sesamamu manusia." Jadi perintah baru di sini bagaimana kita dikasihi Tuhan. Dasar kita mengasihi, terlebih dahulu kita insyaf bagaimana kasih Tuhan. Saya ambil contoh dalam Alkitab. Ada satu kejadian yang sungguh-sungguh sepertinya tidak mungkin mengasihi, yaitu waktu Stefanus mengabarkan Injil.
Kisah Rasul pasal 7. Orang-orang Yahudi ketika Stefanus mengabarkan Injil, orang-orang Yahudi menyerang dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, menjebak Stefanus dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjatuhkan Stefanus. Tapi Stefanus oleh Roh Kudus dengan penuh hikmat, dia bisa menjawab semua pertanyaan mereka. Ini harusnya orang menerima jawaban, harusnya kan bersyukur. Tapi kalau orang itu sudah benci, makin benar kita menjawab, dia makin benci. Tapi Stefanus penuh dengan Roh Kudus, dia terus menginjili mereka, makin menyerang Stefanus. Akhirnya mereka tidak tahan, mereka meletakkan jubahnya. Waktu itu kita tahu Saul menjaga jubah para pemimpin Yahudi ini, dan mereka itu mengambil batu. Saat itulah Stefanus berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, janganlah tangguhkan kesalahan mereka. Mengapa Stefanus bisa mengasihi orang yang membenci dia, orang yang sedang menyerang dia? Saya percaya Stefanus melihat Kristus di atas salib melalui iman. Karena apa? Karena Stefanus persis memakai doa Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus di atas salib, doa yang pertama atau perkataan yang pertama keluar dari mulut Tuhan Yesus, Bapa ampuni mereka. Di atas salib ada 7 perkataan Tuhan Yesus. Pertama perkataan Tuhan Yesus, ya Bapa ampunilah mereka. Demikian Stefanus ketika dibenci, dihujat, dilempari dengan batu, doa pertama Stefanus, ya Tuhan Yesus, janganlah tangguhkan kesalahan mereka. Jadi bagaimana kita mengasihi Allah dan manusia? Tuhan Yesus jelas dia naik ke atas salib karena dia mengasihi Allah. Dia naik ke atas salib, itu perintah Bapa. Yesus mentaati Bapa karena Tuhan Yesus mengasihi Bapa. Sekaligus waktu Yesus mengasihi Bapa, dia juga mengasihi kita. Firman Tuhan yang kita baca, seperti aku mengasihi kamu. Jadi tidak pernah berpisah, mengasihi Allah, mengasihi manusia. Tidak mungkin kita mengasihi Allah, membenci manusia. Jadi bagaimanakah kita mengasihi manusia yang menjengkelkan kita, membenci kita? Biarlah kita mengingat Yesus juga mati bagi mereka. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah berdoa bagi kita, Bapa ampunilah mereka, kita yang sudah ditebus, demikianlah dasar kita mengampuni mereka. Tuhan Yesus sudah di sorga sebagai wakil Kristus. Kitalah menyatakan Kristus. Jadi bagaimana kita mengampuni? Kita mengampuni seperti Stefanus. Sadar bahwa Yesus Kristus sudah mati bagi dia. Yesus Kristus mengampuni dia secara total dengan tidak curiga kepada kita. Demikian kita mengampuni orang lain, tidak curiga, kita mengasihi mereka. Karena kita sudah dikasihi Kristus, kita juga menyampaikan kasih Kristus yang sudah dibuat Kristus bagi kita di atas salib. Jadi dasar kita mengampuni karena Kristus sudah mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya dengan tanpa curiga. Bukan saja dosa kita yang lampau diampuni Tuhan Yesus, sepanjang hidup kita dia sudah ampuni, dia tidak curiga atas semua hidup kita yang belum kita lakukan pun. Demikian dasar kita mengampuni. Ya, terima kasih. Ya.